jangan pernah takut untuk terus menggali potensi. Tidak ada naik kelas tanpa ujian dan tidak ada mimpi besar yang diraih secara instan. Sehingga apabila di depan nanti teman-teman menemui kesulitan, teman-teman mengalami kegagalan dalam menapaki tangga kesuksesan, saya hanya ingin teman-teman ingat satu hal, bahwa kegagalan merupakan bagian dari keberhasilan. Artinya, jika Anda menghindari kegagalan, maka Anda juga menghindari keberhasilan. Hebat dan membanggakan. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu atau Polifurneka Kendal berhasil mencetak 175 sumber daya manusia atau SDM bidang furnitur yang sebagian besar telah bekerja di sektor industri furnitur di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, sebelum mereka mengikuti prosesi wisuda kedua di Hotel MJ Setos, Kota Semarang, Senin 28 November 2022. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Polifurneka Kendal Tri Ernawati mengatakan, saat ini para lulusan yang sudah bekerja di industri furnitur sebanyak 124 lulusan atau 71%, 18 lulusan atau 10,3% memilih berwirausaha atau entrepreneur. 2 orang atau 1,1% melanjutkan pendidikan, dan 33 lulusan atau 20% dalam proses perekrutan. Sehingga total yang telah ditempatkan di dunia kerja sebanyak 82,5% lulusan. Wisuda kedua ini diikuti 175 wisudawan dengan rincian program studi atau Prodi Diploma 3 atau D3 Teknik Produksi Furnitur sebanyak 57 wisudawan, Prodi D3 Desain Furnitur 59 wisudawan, dan Prodi D3 Manajemen Bisnis Industri Furnitur sebanyak 59 wisudawan. Wisudawati terbaik diraih Winda Nurfadila dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur dengan raihan IPK 3,95. Kemudian disusul Clarissa Isnaini Aulia Dewi dari Prodi Desain Furnitur IPK 3,89 dan Imam Sholehudin dari Prodi Teknik Produksi Furnitur dengan IPK 3,85. Ada 175 orang dari 3 program studi, Teknik Produksi Furniture, Desain Furniture, dan Manajemen Bisnis Industri Furniture. Yang dipelajari adalah ilmu teknologi ya, yang digunakan di industri. Jadi kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan industri, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan kepada mahasiswa itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, harapannya adalah bahwa keberadaan politeknik ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama di Kendal, dan juga memberikan dampak positif kepada industri furniture, karena lulusan kami mempunyai kompetensi yang sangat sesuai dengan industri, sehingga bisa membantu industri furniture terutama dalam melaksanakan organisasinya atau melaksanakan usaha-usahanya, sehingga akan berkembang lebih cepat lagi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mahasiswa kita dipersiapkan, diberikan ilmu untuk terjun ke dunia industri, terutama industri furniture ya, sehingga kita bisa membantu akselerasi peningkatan industri furniture di Indonesia, karena ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Dan tadi di dalam pidato saya, dari 131 ya yang terserap, itu ada 18 orang yang berwirausaha. Nah, jadi kita memang tidak hanya mempersiapkan untuk di industri saja, bekerja di industri, tapi kita juga mempersiapkan mahasiswa untuk berwirausaha. Dan saya kira peluang ya untuk berwirausaha di bidang industri furniture itu sangat luar biasa, karena memang kita didukung oleh berbagai hal ya, terutama resource kita bagus ya. Jadi wisudawan yang kedua ini terutama saya pesankan untuk betul-betul bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh di Politeknik untuk meningkatkan mengakselerasi perkembangan dunia industri furniture, karena dengan industri furniture berkembang, maka ini nanti akan terjadi side effect-nya, itu industri furniture akan banyak membutuhkan lagi tenaga-tenaga yang lainnya ya, sehingga perkembangan atau peningkatan perekonomian masyarakat itu akan terbangun. Dalam sambutan mewakili Bupati Kendal,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi berharap, lulusan Polifurneka Kendal benar-benar merupakan SDM berkualitas yang mampu bersaing di dunia kerja, serta dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan industri nasional. Meski sudah diwisuda, para lulusan Polifurneka Kendal diharapkan terus meningkatkan kualitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sebagai wujud nyata atas tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Prosesi wisuda kedua Polfurneka Kendal 2022 juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Restu Yuni Widayati, Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur Dadi Marhadi, dan tenaga ahli Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kemenperin Mujiono. Turut hadir, Direktur Kawasan Industri Kendal Didik Purbadi, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Merijantij Pungwan Pintaria, Ketua Komite Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Bernadus Arwin, Guru Besar Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor atau IPB Profesor Dr. Dodi Nandika MS, dan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Sugianto. Tak ketinggalan, Ketua dan anggota Senat, jajaran pembantu direktur, dosen, sejumlah sivitas akademika Polifurneka Kendal, para undangan dan sejumlah orang tua wisudawan. Kesan dan pesannya belajar di Polifurneka ini senang, kemudian sangat bermanfaat dalam kita belajar tentang industri furnitur. Lalu pesannya semoga Polifurneka semakin jaya, semakin berhasil, semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia dan seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Kemudian untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, teman-teman yang sudah bekerja atau yang sedang merintis usaha, semoga semuanya diberi kesuksesan, diberi kemudahan dalam menjalankan semua mimpi-mimpinya. Polifurneka ini juga menjadi tantangan yang baru bagi saya karena saya bukan dari background manajemen bisnis. Jadi di sini saya belajar banyak hal, bertemu banyak orang-orang yang hebat, bertemu banyak orang-orang yang mungkin lebih hebat dan lebih baik dari saya dari segi skill maupun kompetensi. Menurut saya nggak sulit karena saya juga di luar ekspektasi bisa dapat segitu, karena kuncinya menurut saya intan suruh lahayan surkum. Jadi bantulah urusan Allah, maka Allah akan membantu urusan. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu atau Polifurneka Kendal merupakan satu-satunya politeknik negeri bidang furnitur di Indonesia, di bawah Kementerian Perindustrian atau Kemenperin yang mulai beraktivitas sejak 2018 silam dan beralamat di Jalan Wanamarta Raya Nomor 20, Kawasan Industri Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menggunakan dua sistem, dengan pelaksanaan praktik selama 1 tahun, proses pembelajaran di Polifurneka Kendal didukung sejumlah pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Kendal dan kawasan industri Kendal. Sebagai lembaga pendidikan vokasional, keberadaan Polifurneka Kendal tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Polifurneka Kendal menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan dunia industri, baik dalam kegiatan belajar mengajar, pengembangan kurikulum, joint research, praktik industri, teaching factory, serta penyerapan lulusan. Polifurneka Kendal telah bekerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan lebih dari 140 industri di seluruh Indonesia, pemerintah Swiss melalui S4C, serta institusi dan perguruan tinggi nasional maupun internasional. Dengan kerjasama yang telah dilakukan ini, diharapkan keberadaan Polifurneka Kendal akan semakin dikenal dan berkontribusi bagi masyarakat melalui karya nyata, aplikasi teknologi terapan dalam memberikan solusi kepada masyarakat Kendal. Sampai saat ini, tercatat mahasiswa di Polifurneka mencapai 540 mahasiswa dan berasal dari daerah di 21 provinsi di Indonesia.